Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh tim rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan maupun BNNK yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Saya selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan tim rehabilitasi atas kinerjanya selama ini. Nah, ini tak henti-hentinya kami selalu menyampaikan banyak terima kasih karena kerja tim. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh tim supaya senantiasa menjaga stamina karena pada saat sekarang ini virus ada di mana-mana dan yang celakanya karena kita tidak bisa lihat sehingga kita harus punya benteng. Ya, kita harus kuat, imun kita harus kuat. Nah, rekan-rekan sekalian, virus corona ini bukan aib. Jadi rekan-rekan harus memahami jika ada teman kita yang terkena virus ini, jangan justru dijauhi, tetapi harus disupport supaya memudahkan pemulihan kesehatannya kembali. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan pekerjaan. Yang pertama terkait dengan klinik. Supaya di klinik melaksanakan kegiatan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang harus selalu kita contohkan, ini yang kita harus lakukan dan dicontohkan kepada klien kita. Terutama yang melakukan tatap langsung, tatap muka, konseling langsung dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan bagi diri kita, kemudian bagi klien kita. Nah, tetapi dalam situasi pandemi ini kita dibolehkan melakukan konseling secara daring. Ya, silahkan lakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait SKHPN. Ya, saya minta kepada klinik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota supaya mengeluarkan rekomendasi itu dengan menggunakan kop klinik masing-masing. Ya, jadi tidak menggunakan kop BNNP maupun BNNK tetapi menggunakan kop klinik. Ya. Di atasnya itu ada BNNP Sulawesi Selatan ataupun BNNK. Kemudian terkait dengan pemberlakuan PNBP, ya rekan-rekan di provinsi maupun kabupaten kota kita masih menunggu perintah dari pusat. Ya, sementara ini masih dilakukan proses revisi anggaran antara output memang memerlukan waktu lama sehingga ya kita tunggu saja perintah. Ketika ada perintah kita laksanakan. Tentu diawali dengan sosialisasi, pelatihan bendahara pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pelaksanaan tes COVID. Ya, kalau klinik provinsi maupun kabupaten kota melakukan tes atau rapid test kepada personil, ya kalau menemukan hasil yang reaktif, maka segera dibuatkan rujukan yang ditandatangani oleh dokter dan mengetahui kepala masing-masing. Jadi kepala BNNP atau kepala BNNK. Ya, ini kemudian kita harus jaga kerahasiaan klien kita, baik itu klien penyalahguna narkoba maupun klien-klien antar personil. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Ya, kalau kita mau dipercaya ya memang ya SOP-nya harus seperti itu. Kemudian terkait dengan intervensi berbasis masyarakat. Nah, memang kita terhambat dengan program nasional ini kita pada tahun ini karena adanya pandemi. Kita sangat terhambat. Walaupun kita sudah jalan sejak Januari Februari khusus untuk di provinsi, tetapi begitu sementara berjalan ya kita ada pandemi akhirnya terganggu. Nah, semestinya kita harus selalu ke lapangan. Tetapi untuk mensiasati program ini kita bisa melakukan model daring. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, ya rekan-rekan sekalian di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kalau sudah pernah melakukan pembinaan kepada kader atau agen pemulihan, silahkan sekarang ini selalu harus diupdate ilmunya mereka. Kirimkan
materi-materi PowerPoint, lakukan pembinaan-pembinaan lewat daring, ya, supaya tetap terjaga komunikasi. Begitu nanti situasi pandemi sudah membaik, ya kita tinggal lanjutkan dan lain sebagainya. Nah, saya kira rekan-rekan para kepala seksi sudah memahami lah ini caranya. Seperti Pak Rudi, ya tetap menjalankan pendamping agen pemulihan untuk menangani langsung, silahkan. Kemudian berikutnya, terkait dengan surat permintaan penyusunan rencana kegiatan 2021. Nah, ini sudah ada standar aktivitas saya kirim di grup, silahkan dipedomani itu. Ya, jadi BNNK menyusun rencana kegiatannya, kemudian dikirim ke provinsi. Provinsi menganalisa, kemudian dikirim bersama-sama satu folder ke pusat. Jadi BNNK tidak boleh mengirim langsung. Ya, harus melalui provinsi. Nah, batasnya sampai tanggal 24 Juli. Makanya BNNK kalau bisa sampai paling lambat tanggal 20 sudah harus ada di provinsi. Nah, tolong para kasih di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengkoordinir ini. Nah, ini tolong kasih di provinsi memonitor terus untuk usulan ini, jangan sampai terlambat. Kemudian yang terakhir terkait dengan laporan. Ya, saya minta kepada kasih di BNNP supaya rajin memonitoring kegiatan kasih rehab di BNNK dan direkap, kemudian dilaporkan ke pusat. Jangan sampai seperti bidang-bidang lain, kasihan, dia terekap di pusat pada ranking-ranking bawah, padahal kegiatan di BNNK sangat banyak. Ya, jangan sampai seperti begitu kita. Dan saya percaya kepada seluruh tim rehabilitasi, karena saya melihat sendiri senantiasa merekap dan komunikasi kita selalu terjalin per minggu, per 2 minggu, per bulan. BNNK rajin mengirimkan datanya, dan saya kira di tim provinsi sudah ditunjuk siapa yang merekap data di tingkat bidang kemudian dikirim ke pusat. Nah, saya kira ini sekadar arahan pada minggu ini, karena selama ini kita lakukan rapat daring menggunakan Zoom, tetapi saya coba merekam diri saya seperti ini supaya lebih jelas pada rekan-rekan mendengarkan. Nah, kalaupun nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada grup. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mohon menjadi perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.